Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Pada malam hari ini kita bertemu dalam acara diskusi ringan seputar Young Designer Generation Z bersama Mayantara Jack ID 2021. Mayantara adalah sebuah festival virtual yang berfungsi sebagai platform bagi para pelaku yang terkait dengan sektor industri kreatif khususnya desain, kriya, fashion, interior, dan arsitektur. Mayantara merupakan live virtual festival yang berfungsi sebagai platform bagi para pelaku yang terkait dengan sektor industri, khususnya desain, dan Mayantara Jack ID 2001 adalah acara kolaborasi khusus yang diselenggarakan oleh Mayantara dengan HDI DKI Jakarta dengan sudut pandang desain interior dan tata ruang sebagai pintu gerbang untuk mencapai public experience sekaligus menyambut dan merayakan Hari Jadi DKI Jakarta yang ke-494. Baik para hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan video singkat seputar karya-karya para DTA dan showcase desain. Silakan. Baik, selanjutnya kita akan saksikan juga ya intro video mengenai Gen Z dari Mayantara. Kami persilakan. Itu bisa. Andri, sambil menunggu videonya keluar, mungkin kita bisa mulai bincang-bincang, kenalkan panelis kita, Oke, video baik. yang terpilih. Baik, sambil menunggu video dari Mayantara dipersiapkan, pada malam hari ini kita kedatangan 8 orang panelis. Mbak Chandra mungkin sudah masuk ya. Dan sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sini saya Sakundria Satya selaku moderator dan juga bersama dengan rekan saya Chandra Rizky dari Universitas Mercu Buana selaku moderator juga. Mbak Chandra sudah siap di tempat? Belum ya? Oke, sambil menunggu juga pada malam hari ini Selamat kita... malam. Ya, selamat malam Mbak Chandra. Malam. Ya, baik Mbak Chandra. Selamat datang. Selamat datang. Iya, baik. Sambil menunggu video tadi dipersiapkan oleh Mayantara, pada malam hari ini kita akan kedatangan 8 orang panelis yang mewakili 7 universitas di DKI Jakarta. 7 orang ini diantaranya adalah peserta para DTA pilihan, dan juga 1 orang lagi adalah seorang desainer muda yang sudah mendapatkan SKA. Nah, siapa saja Mbak Chandra? Bisa tolong dibantu untuk memperkenalkannya?
Mbak Chandra? Baik, Iya, saya halo, bantu selamat kalau gitu malam. ya. Ya, Kalau Andri. gitu saya bantu. Oh, Ya, baik Mbak Chandra. ya. Baik, bisa diperkenalkan Mbak Chandra? Di sini sudah ada, oke, di sini sudah ada 4 panelis, Andri, yaitu Ya, dari salah satunya adalah dari Trisakti dengan Evrina. Selamat malam, Evrina. Lalu Talia Yunita dari Untar, lalu Pamela dari IKJ, dan Clarita dari BINUS. Selain itu, ada lagi, siapa lagi, Ndri? 4 panelis lagi untuk malam hari ini. Ya, baik Mbak Chandra. Selain itu masih ada 4 panelis lagi, yaitu Yeni dari Esa Unggul. Selamat malam, Yeni. Malam, Pak. Iya. Selamat malam. Gimana kabarnya? Baik ya? Iya, puji Tuhan baik. Baik. Ya. Yang berikutnya adalah Salsabila dari Lasal Jakarta. Selamat malam, Salsabila. Malam, Pak. Iya, baik ya kabarnya ya. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Baik. Selanjutnya ada Ulfi dari Mercu Buana. Selamat malam, Ulfi. Silakan perkenalkan. Malam, Bapak. Iya, selamat malam. Dan selanjutnya juga yang terakhir yaitu ada Yunus dari Trisakti. Ya, selamat malam, Kak. Iya, selamat malam Yunus. Baik. Selain dari 7 panelis ini, nanti juga akan ada sesi tanya-jawab, Mbak Chandra, dari para audiens yang ditujukan oleh para panelis kita pada malam hari ini. Iya. Baik. Nah, selanjutnya, Ndri, kita juga akan kedatangan tamu juga nih, Ndri, dari HDI, ya, Ibu Nawiono. Beliau selaku PIC GTA dan Showcase Design, di mana beliau akan memberikan penjelasan seputar program HDI, ya, di bidang pendidikan, dan juga bagaimana menjadi anggota HDI. Berikut juga beliau akan setelah slide video tentang bagaimana menjadi anggota HDI. Dan di akhir acara tentunya ada closing speech dari Ketua HDI kita, Ibu Rina Renvil. Baik, komplit ya Mbak ya. Baik Mbak Chandra, kalau gitu Iya. untuk mempersingkat waktu malam hari ini, karena sepertinya 7 orang panelis kita sudah pada siap semuanya Mbak. Kita akan langsung saja menyaksikan juga video tentang Gen Z nih. Apa sudah siap ini? Dari Mayantara. Showcase juga boleh. Boleh, showcase juga boleh. Silakan. Showcase dan Gen Z.
Di mute. Oke. Cukup menarik ya Mbak Chandra ya. Ternyata karya-karya mereka ini semuanya terkait dengan teknologi nih Mbak Chandra ya. Karena berbicara dengan generation Z, iya Mbak Chandra. Iya, karena berbicara dengan generation Z, iya benar sekali Mbak Chandra. Berbicara tentang generation Z adalah generasi yang lahir pada tahun 95 hingga tahun 2010. Ya, di mana generasi ini adalah generasi yang sangat familiar sekali dengan teknologi Mbak Chandra. Jadi mereka ini selalu mengerjakan sesuatunya terkait dengan menggunakan media teknologi ya. Beda dengan kita seperti dulu ya Mbak Chandra ya. Iya, cuman dengan pas gambar ya zaman kita dulu ya, belum mengenal ya, komputer. Kita melakukannya, benar sekali, kita manual ya Mbak Chandra ya. Nah, tadi kita sudah saksikan juga beberapa karya-karya dari finalis-finalis kita nih Mbak Chandra. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya, kita tanyakan ke panelis yang sudah siap pada malam hari ini. Tadi kita sudah lihat video tentang karya-karya mereka ya, yang semuanya berhubungan dengan teknologi gambar dengan 3D, lalu hasil rendernya juga cukup bagus gitu ya Mbak Chandra. Saya ingin tahu nih kepada adik-adik semua, adik panelis yang ada pada malam hari ini, apa sih bedanya pada saat kalian kuliah dulu gitu ya di universitas dengan pada saat kalian melakukan project interior design di kantor atau tempat kalian bekerja. Karena kan kalian pastinya dari pada saat kuliah sudah menggunakan teknologi nih gitu ya. Dan apa bedanya juga dari sebelum pandemi dan sekarang di masa pandemi? Ini bisa dimulai dari Efrina. Sudah siap Efrina? Oke, kayak sepertinya belum masuk ya, Vina ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dengan Thalia, mungkin? Iya, selamat malam Pak Andri. Iya, selamat malam Thalia. Gimana nih Thalia? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari saya sih, plusnya dulu ya nih ya Pak ya. Iya, boleh plusnya dulu. Kalau dulu kita pas kuliah, itu tuh kita tuh masih bisa mengasah kreativitas kita. Jadi kita tuh bisa bebas mengasah kreativitas kita tuangkan di dalam proyek kita di kampus. Karena gitu. kita kan, ya waktu itu kan kita istilahnya masih belum langsung berbicara dengan kliennya kan. Iya. Nah, ketika saya masuk ke dunia kerja di interior ini, kita masih bisa berkreativitas, namun lebih lihat referensi kliennya sih. Oh gitu. Jadi ya. ada campur tangan dari kliennya, itu menurut saya. Kalau untuk pandemi, lebih ke komunikasinya sih Pak, karena dulu itu kan kita bisa langsung tatap muka, kita tidak perlu mengkhawatirkan tentang protokol kesehatan, tidak ada pembatasan, seperti itu. Sekarang ketika ada pandemi, ketika kita mau meeting untuk full team, ketika ada proyek, itu emang agak sedikit susah sih. Cara menjelaskannya begitu ya? Iya. Oke. Jadi memang sebenarnya komunikasi secara langsung menurut Thalia dibutuhkan juga ya, bukan cuma sekedar seperti sekarang ini ya. Sekarang kita kan melakukan interaksi melalui web ya, atau ada telekonferensi gitu ya. Jadi malah lebih mudahan sebenarnya penyampaian ide dengan kita bertatap muka gitu ya Thalia ya. Iya, karena kan kita bisa langsung brainstorming bareng gitu kan. Kalau misalkan kita via online untuk brainstorm aja agak sulit, karena kan biasanya brainstorm kalau saya pribadi sih langsung coret-coret aja di kertas gitu. Oh begitu ya. Iya. Apa kamu juga langsung menggambar di depan klien juga melalui komputer? Pada Kalau saat melalui komputer enggak sih. Tetap menggunakan sketsa ya? Iya. Iya, memang sketsa lebih mudah dilakukan ya ketimbang kita mengerjakan dengan komputer gitu ya, untuk presentasi dengan klien pada saat
live langsung gitu ya. Iya, Terus betul. tadi pada saat kuliah, tadi kamu menyampaikan bahwa katanya lebih ini ya, lebih bebas ketimbang pada saat bekerja. Itu hubungannya apa ini? Berhubungan dengan budget kah atau berhubungan dengan desain juga? Budget iya, dan referensi desain sih yang biasanya paling umum untuk klien. Oh, oke. Karena pada saat kuliah tidak memikirkan budget ya pastinya ya. Iya. Oke. Terus kalau untuk Pamela sendiri bagaimana nih Pamela? Ya. Terima kasih Pak Sakuntri ya. Iya. Suaranya masuk kan ya? Iya, silakan. Ya, selamat malam semuanya juga yang udah hadir, yang udah menyempatkan hadir malam ini. Terima kasih juga Pak Sakuntri ya tadi pertanyaannya. Iya. Plus minus menurut saya di masa perkuliahan ya. Plusnya itu saya lebih ngelihat ke arah lingkungan. Di mana lingkungannya ada dua nih, ada pertemanan sama dosen atau pengajar selaku pengajar di sana gitu, di IKJ. Okay. Kalau misalnya pertemanan tuh saya ngambilnya plusnya adalah ketika bertemu nih pertama kali masuk IKJ, mungkin karena saya juga bukan dari seni kali ya, karena saya dulu bukan seni gitu, berbalik langsung sama sekarang gitu. Jadi ketika masuk nih, ada nih mahasiswa atau mahasiswa yang berpikiran konsep dia tuh detail banget sampai sejauh itu, dia udah punya pemikiran yang jauh banget. Ada yang simple tapi ngena gitu konsepnya, dan beberapa konsep-konsep lain gitu. Terus untuk dosen sendiri sih ada beberapa dosen juga yang santai aja, kamu bisa gitu ngerjain gitu. Juga ada beberapa dosen yang mungkin ibaratnya saya lebih ngambil ke drama gitu. Ada nangis-nangis bareng sama teman dan beberapa hal drama lainnya gitu. Jadi plusnya itu yang saya ambil adalah dulu saya adalah tipikal orang yang nggak percaya diri dengan desain saya gitu. Jadi ketika saya ngobrol nih sama teman atau beberapa dosen, saya tuh nggak pede gitu tentang desain saya begini gitu. Tapi ada beberapa teman yang bilang gini, Pam tenang, desain yang menurut kamu kurang gitu, belum tentu di mata orang lain tuh kurang gitu. Jadi persepsi tiap orang tuh kan beda-beda. Terus ya udah itu sih. Jadi disimpulkan lagi adalah saya jadi lebih bisa mengekspresikan desain saya gimana, berani ngambil warna ini gimana gitu. Jadi ya itu sih. Tanpa ada batasan ya? Iya, tanpa ada batasan dan lebih pede. Dimana IKJ tuh keluarganya lumayan enak gitu. Terus ya plusnya itu juga pasti kangen lah kalau misalnya untuk kerjain tugas bareng, ngopi bareng di kosan teman, itu plusnya sih. Tapi kalau misalnya untuk minus selama perkuliahan adalah saya ngambil pandangan dari setahun belakangan ini. Dimana setahun belakangan ini kita di rumah, pandemi. Jadi itu agak susah ya, otomatis kayak yang menurut saya agak bermasalah adalah jaringan internet rumah saya, dimana hari ini jaringannya baik, kayak nggak ada tugas, nggak ada apa-apa gitu. Tapi pas besoknya gitu, ada presentasi, terus tugas tiba-tiba harus Gmeet, Google Meeting, atau apalah, jaringannya bermasalah. Jadi itu. Apalagi kalau jaringan pasti otomatis nyangkut pautnya lagi ke komunikasi. Kayak tadi Kak Talia bilang. Nah, komunikasinya itu penting. Jadi ketika saya ngomong ini, lah kok teman saya malah berpikiran yang kesini ya. Jadi kayak kurang nyambung, makanya itu sih komunikasi penting. Apalagi tatap muka. Nih kalau misalnya kita kemarin baru beberapa hari yang lalu saya ketemu teman kuliah lagi. Jadi pertama kali ketemu kayak, wow, ini kayak pertama kali ketemu gitu. Kaku banget, nggak kayak dulu karena ya udah kita cuma fit call doang, Google Meeting atau Zoom, itu nggak enak banget, itu minusnya. Tapi tadi kan ada plus minus di masa kerjaan atau di luar kuliah. Kebetulan saya masih freelancer, di mana saya ngambil pandangan, saya baru ambil positifnya, di mana positifnya itu seneng loh, saya wah kayak gini ya desainer interior. Jadi beberapa klien yang ada lah ya yang ya cuma dibilang lapang dada aja, mungkin ada. Kalau Pak Sakundria kan udah terjun langsung lebih dalam gitu. Kayak udah masuk labirinnya udah dalam banget, sedangkan saya tuh baru masuk doang gitu. Baru masuk labirin gitu. Ya, tapi jadi, memang hampir sama ternyata ya. Hampir sama ininya permasalahan yang didapat ya. Jadi pada dasarnya memang intinya adalah
tetap komunikasi secara langsung itu lebih baik gitu ya, ketimbang kita melakukan seperti ini gitu interaktifnya. Iya, benar sekali ya. Karena ternyata kalian ini adalah generasi yang sebagian besar kalau saya perhatikan banyak menggunakan media teknologi ini ya, tapi ternyata masih juga perlu untuk berkomunikasi tatap langsung. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Pamela dan juga Thalia ya, seperti ini jawabannya. Oke, selanjutnya Mbak Chandra. Mbak Nino aja, Mbak Nino. Mbak Chandra masih mute. Oh, masih mute. Oke. Bagaimana Mbak Chandra? Selanjutnya gimana? Ya, komunikasi itu memang harus dibangun sejak dini, apalagi sebagai seorang desainer interior ya. Iya, benar sekali. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan sesi berikutnya. Mungkin Binus tidak ada ya, ada Salsabila dan Ulfi. Nah, ini pertanyaan dari saya, terutama di tengah kompetisi persaingan ekonomi global, bagaimana sih Anda mempersiapkan diri Anda untuk siap memasuki dunia kerja sebagai desainer interior muda, apalagi dalam memasuki revolusi industri 4.0 ini di mana perkembangan teknologi digital sangat diperlukan, terutama di masa pandemi. Nah, kira-kira kendala apa yang dihadapi dan bagaimana Anda menyiasati kendala yang ada pada di era pandemi, mulai dari Anda mungkin pada saat tugas akhir sudah masuki dunia pandemi ya, saya rasa ya, lalu sampai mungkin di antara kalian ada yang sudah masuk di dunia kerja. Nah, itu bagaimana kendala-kendala apa yang Anda hadapi selama Anda masuk di dunia kerja di masa pandemi ini? Mungkin dengan Thalia atau Ulfi? Baik Ibu. Aku jawab ya Bu. Jadi tantangan dari saya sendiri sih, banyak hal yang ada di dunia kerja tuh nggak ada di dunia kampus. Terutama tentang mengenai detail-detail yang ada di interior design, dan di kampus tuh beberapa hal hanya sekitar 20% aja sih. Jadi kebanyakan tuh di dunia kerja. Jadi aku merasa bahwa di kampus pun teori benar-benar ada, cuma kadang kita bisa kita bisa improve sendiri gitu Ibu. Jadi teori itu kadang hanya buat dasar aja. Jadi enggak semuanya kita ngikutin teori. Itu sih. Terus kita juga banyak nemuin kayak nilai-nilai yang belum kita pelajarin di kampus. Kayak banyak hal. Jadi di dunia kerja tuh aku ngerasa bahwa aku tuh ketemu banyak orang dan aku tuh harus terus belajar gitu ke orang itu. Jadi banyak hal yang aku pelajari di dunia luar daripada di kampus sih. Oke, tapi paling tidak apa yang Anda dapatkan di dalam dunia kampus itu sangat relevan nggak dengan dunia kerja yang Anda masuki sekarang? Sangat membantu tidak? Sangat-sangat membantu sih Ibu. Nah, di masa kendala pandemi ini bagaimana Anda menghadapi klien? Apakah Anda udah mulai bekerja bukan Ulfi ya? Iya, udah Ibu. Udah. Nah, kira-kira Ulfi setelah lulus nih langsung kerja atau sebelum lulus Ulfi udah kerja duluan? Aku kebetulan sih setelah lulus karena aku fokus di tugas akhir sih Ibu. Jadi takut tugas akhir aku terbengkalai, mending aku fokusin aja ke tugas akhir dulu, baru aku kerja. Itu sih. Jadi aku orangnya nggak bisa multitasking gitu sih Ibu. Harus fokus ke satu hal. Nah, dari Anda lulus sampai Anda sekarang sudah mulai bekerja tuh berapa lama tuh Anda menunggu atau langsung dapat kerja? Aku sekitar 1 bulan sih. Jadi 1 bulan tuh aku nggak cari kerja, emang mau liburan gitu. Setelah itu aku alhamdulillahnya sih dapat kerja. Oh, jadi cepat ya Ulfi ya? Termasuk cepat sekali ya. Oke. Dan ternyata kendala-kendalanya pun juga tidak begitu banyak ya Ulfi ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Ya, Mbak Chandra?
Iya, Mbak Chandra, kita akan saksikan dulu video tentang Gen Z dari Mayantara. Nanti kita lanjut lagi setelah video ini berlangsung. Ya, Andri. Ya. Oke, ya, maaf. Baik. Sepertinya ada gangguan ya. Ya, Oke, silakan Mbak Chandra bisa dilanjutkan kembali untuk sesinya. Untuk tadi kan dengan Ulfi ya. Berikutnya mungkin Salsabila mungkin bisa menjawab dari apa yang pertanyaan dari saya tadi. Bisa disampaikan. Pertanyaan tadi kendala di saat pandemi. Kalau aku sih, menurut aku jadinya yang kita dulu pelajarin di kuliah kan sebelum pandemi ya masuknya. Terus sekarang yang begitu udah jadinya udah akhirnya kerja dan ngadepin pandemi, jadinya mungkin yang beda di aspek desainnya sendiri. Jadi kayak kita harus lebih menyesuaikan yang tadinya harus mikirin protokol kesehatan, sekarang lebih fokus di situ dan lebih mikirin lagi juga nanti ke depannya kalau udah nggak perlu protokol kesehatan ini jadi gimana, atau kalau ada nanti balik lagi di masa seperti ini nanti kita harus ngebalikinnya gimana. Jadi desain yang lebih fitted for all conditions itu sih paling kendalanya. Oke, berarti harus disesuaikan juga ya bentuk-bentuk desainnya ya Salsabila ya. Iya. Oke. Nah, terus bagaimana ini kamu solusinya sudah dipersiapkan apa belum itu untuk desainnya? Apa yang menurut kamu relevan untuk saat ini? Yang relevan mungkin jadinya lebih bikin sirkulasi atau mungkin yang semi outdoor yang bisa jadi indoor bisa jadi outdoor itu lebih berguna sekarang, atau ada sanitary stations juga kayak gitu. Sama lebih mikirin movable furniture yang bisa dibikin untuk distancing. Oke, berarti mesti dipikirkan kembali ya bagaimana desain yang tepat untuk masa seperti ini. Dan kamu kalau nggak salah sekarang sudah kuliah, masih kuliah atau sudah bekerja? Aku sebenarnya udah selesai waktu itu D3, terus aku sekarang extension lanjutin S1-nya. Oh, oke. Dan ada kendala-kendala nggak pada saat kamu bekerja? Kalau kerja sih palingan, karena lebih waktu kuliah lebih fokus sama desain, mungkin kendalanya di bagian arsitekturnya. Cuman akhirnya kalau kayak gitu diselesaikan dengan ya kita lebih banyak kerja sama kontraktornya di proses desainnya sendiri dari awal kayak gitu. Jadi lebih ngerti mana yang possible to make, what's not possible to make gitu. Oh, oke. Jadi seperti itu ya Mbak Chandra ya. Ternyata dari Ulfi dan Aditya pun juga berbeda-beda nih Mbak Chandra. Terima kasih nih Salsabila dan juga Ulfi ya. Iya. Selanjutnya gimana nih Mbak Chandra? Ya, saya lihat kan mereka ini sudah ini ya Mbak Chandra sudah familiar dengan segala sesuatu yang terkait dengan pekerjaan mereka nih Mbak Chandra. Terkait dengan teknologi itu tadi ya, di mana teknologi digital dan mereka lebih familiar ya, lebih melek teknologi dibanding eranya kita dulu. Dan di masa pandemi ini itu sangat membantu ya. Dan di masa pandemi ini juga bukan berarti kreativitas itu terkendala, tapi dengan berkat adanya teknologi justru lebih memudahkan. Iya, benar sekali. Nah, sebagai interior designer muda yang cepat mendapatkan informasi nih Mbak Chandra, pasti mereka juga sudah banyak searching ya, mencari-cari informasi.
seputar pekerjaan dan info lainnya terkait dengan pekerjaan sebagai interior designer pastinya Mbak Chandra. Nah, saya juga kepingin tahu nih Mbak Chandra, dan mereka juga pastinya sekarang sudah mengetahui mengenai Himpunan Desainer Interior Indonesia ya Mbak ya? Tentunya pasti tahu, Ndri, karena tiap tahun tiap semester itu Himpunan HDI itu DKI selalu mengadakan acara, dan acaranya itu mengundang audiensnya itu dari antar perguruan tinggi juga. Oke, nah dan, sekarang kampus itu dilaksanakan. Iya, benar sekali Mbak. Karena di kampus juga kita sering memberikan informasi ya Mbak seputar Himpunan Desainer Indonesia. Nah, sekarang kita ingin tahu juga dari beberapa panelis yang hadir pada malam hari ini, bagaimana sih tanggapan mereka terhadap Himpunan Desainer Interior Indonesia dari segala faktor, mungkin dari kegiatannya atau yang lain-lainnya. Bisa kita mulai dari Thalia, mungkin? Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Iya. Kalau menurut saya dengan adanya HDII ini dan acara-acara yang diselenggarakan, itu sangat-sangat membantu interior designer ya di Jakarta. Yang profesional maupun non-profesional, maksud saya itu masih fresh graduate, supaya kita tuh tetap up to date dengan perkembangan interior design di Indonesia. Jadi emang sangat membantu sih, walaupun kita sudah lulus kuliah, tapi kita tetap masih bisa berkembang lagi, masih bisa belajar lagi dengan mengikuti webinar-webinar yang diadakan oleh HDII. Oke, dan info itu bisa kamu dapat dari mana kali ya? Dari Instagram, paling dari gampang. Instagram ya? Iya. Oh, berarti sudah di ini ya, sudah join dengan Instagramnya HDII ya? Iya, betul. Oke, nah kalau untuk Pamela, bagaimana nih Pamela? Ya, terima kasih Pak Sapondria pertanyaannya lagi. Iya. Menurut saya HDII kan singkatannya Himpunan Desain Interior Indonesia, di mana himpunan itu adalah kesatuan, komunitas, atau perkumpulan. Komunitas ini menurut saya sangat-sangat berpengaruh. Siapa sih mahasiswa atau mahasiswa yang nggak tahu gitu? HDI itu apaan gitu, nggak mungkin nggak ada yang tahu gitu. Dengan adanya HDII, apalagi setahun belakangan terakhir kemarin tuh banyak banget ya HDI menyelenggarakan seminar gitu, seminar online, dan tiap harinya beberapa minggu juga punya narasumber sama tema yang beda, di mana tema-temanya juga menarik kan gitu. Ini menurut saya sih penting gitu. Jadi salah satu sumber informasi yang lain yang didapat selama di perkuliahan atau internet ya HDI juga gitu Pak, kurang lebihnya gitu. Oh, kurang lebih seperti itu ya. Oke, dan kamu tahu info HDI dari mana? Of course dari Instagram. Terus tuh pasti pertama kali perkuliahan dikasih tahu lah sama desain interior itu sendiri gitu, HDI gitu. Dan salah satu dosen kamu pastinya anggota HDI juga? Iya. Oke. Iya, baik. Kalau untuk Clarita, bagaimana Clarita? Bisa dijelaskan tanggapan Clarita? Oh, Clarita sepertinya nggak ada ya. Hari ini tidak bisa hadir. Baik. Kalau gitu memang ternyata HDI ini sudah cukup familiar sekali Mbak Chandra di mata mahasiswa, khususnya di 7 universitas di DKI ini, Mbak Chandra. Iya, Andri. Mungkin pantas saja ada beberapa mungkin yang mengetahui apa di HDI itu kompetensi yang dibutuhkan adalah SKA, ya. Dan salah satu dari panelis kita ini, Andri, beliau adalah alumni desain interior yang mungkin belum lama ya, beliau sudah mendapatkan SKA. Tentunya kalau seandainya dia dapat informasi HDI dari kampus, dia tentunya belum memiliki SKA seperti sekarang ini. Nah, mungkin saat ini ada Saudara Yunus ya yang akan bercerita tentang bagaimana sih mendapatkan SKA. Selamat malam Yunus. Selamat malam Bu. Ya. Selamat malam Yunus. Mungkin Yunus bisa nih cerita ke kita ya, ke audiens
bagaimana sih Yunus Anda bisa mendapatkan SKA di usia muda? Tentunya perlu persiapan apa saja dan tips-tips apa yang harus dipersiapkan untuk bisa mendapatkan SKA seperti yang Yunus alami, dan kebutuhannya itu sangat pentingkah untuk Yunus setelah mendapatkan SKA? Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan. Pertama, saya akan mengenalkan nama saya, Yunus, yang dimana sini saya bekerja sebagai freelancer dan juga saya juga buka beberapa brand sendiri, yaitu Nalak Tech Studio dengan rekan saya. Oke, saya akan menceritakan, saya tahu informasi SKA ini dari mana sih, gitu kan. Nah, sebenarnya SKA ini saya udah diberitahu tuh waktu itu sama salah satu dosen saya waktu di kampus. Dan di situ pun saya langsung tertarik. Nah, di situ saya cari informasi, ternyata ada minimalnya itu 3 tahun. Tapi alhamdulillah nggak harus 3 tahun sih sebenarnya sih. Nggak tahu sih kebijakan sekarang. Tapi waktu itu kebijakannya minimal 3 tahun untuk dapat SKA muda. Nah, kalau informasinya sih itu nanti kita bakal juga dapat dari HDI. Nah, untuk informasinya. Adapun tahap-tahap untuk daftarnya sih nanti kita akan dikasih link oleh pihak HDI, ada yang menyelenggarakannya. Nah, nanti kita di situ akan kita akan mengisi biodata kita, terus biodata, tapi kita juga harus mempunyai NPWP karena itu wajib juga tuh. Karena setelah itu kita bakalan termasuk orang yang harus membayar pajak. Nah, yang lebih utama lagi, kita jangan lupa untuk menyediakan itu minimal 3 proyek yang kita kerjakan. Baik itu kalau untuk yang kerja di kantor sih sebenarnya nanti tinggal ada surat pengantar dari pihak kalau perusahaan ini memberi wewenang kepada desainer ini untuk menghandle proyek ini. Nah, nanti akan dibantu sih sama beberapa dari HDI gitu kan. Kalau untuk syarat-syaratnya sih mungkin nanti kita bakalan isi biodata, untuk syarat-syaratnya biodata, sama kita harus buat NPWP, terus kita menyediakan portofolio. Itu penting banget sih, portofolio itu penting banget. Dokumen-dokumen itu kan maaf Bu, ininya tertutup. Di mute punya Ibu. Tentunya Anda kan mendapatkan SKA ini punya kriteria ya dari pihak KDI. Nah, kira-kira bisa ceritakan proyek apa yang Anda masukkan sebagai requirement untuk bisa mendapatkan SKA atau proyek-proyek. Mungkin dari situ Anda menjadi kriteria untuk sebenarnya di sini mendapatkan SKA. Bisa intinya 3 proyek. Yang pertama yaitu proyek saya dengan rekan saya itu proyek kantor budaya safari, punya salah satu anak perusahaan dari Dewan Dakwah. Yang kedua yaitu di Kementerian Aparatur Negara Kemenpan, itu kita bikin perancangan dari lantai 1 sampai 6. Yang ketiga itu proyek brand saya juga sama teman saya, itu Profesor Baik, ya, dimana di situ kita juga ngedesain dan juga sebagai pelaksana. Sebenarnya peran Yunus sendiri dalam proyek itu sebagai yang desainer? Sebagai desainer dan juga sekalian juga sebagai pelaksana sih. Makanya di sini saya juga tahu step by stepnya. Kita harus nyiapin apa aja sebelum kita melakukan pelaksanaan. Jadi dari situ. Nah, sebenarnya ini sih salah satu nanti akan diangkat ketika kita udah mulai daftar. Nanti kita akan ada wawancara sama asesi kalau nggak asesor, yang mana nanti kita sama aja sih kayak kita presentasi sama klien kayak gitu. Nah, nanti di situ juga akan dijelaskan kita pokoknya pertama-tama pas kita diwawancara itu kita perkenalkan biodata kita, terus habis itu kita pilih satu proyek yang akan kita presentasiin ke waktu kita diwawancara gitu kan. Harapan-harapan Anda tentang HDI ya,
dan juga bagaimana Anda bisa mengencourage rekan-rekan yang desainer nih untuk bisa menjadi anggota HDI. Oke. Sebenarnya sih harapan saya sih HDI ini lumayan membantu ya untuk dari segala hal, mau dari informasi dan juga pokoknya sebenarnya saya juga banyak ngambil informasi-informasi tentang SKA juga dari itu dapat juga dari HDI ya kan. Nah, terus juga sebenarnya saya sih cuma pengen ngajak juga sama teman-teman yang lain untuk jangan proyek-proyek yang dikerjakan itu minta tolong untuk kayak didokumentasiin supaya nanti untuk kita ngurus SKA itu lebih gampang, lebih mudah. Sama sih SKA ini penting karena ya sekarang banyak desainer luar yang datang ke Indonesia yang udah mulai yang mempunyai SKA. Nah, kita jangan sampai kalah sama mereka gitu Pak. Nah, ya meskipun masih muda ya setidaknya kita udah ada yang megang kita lah gitu dari kementerian gitu kan. Makanya saya mengajak yang lain yaitu untuk sama-sama kita membangun di desainer-desainer muda ini supaya sama-sama majulah ke depannya. Ya, jadi ternyata perlu sekali ya Mbak Chandra ya untuk mendokumentasikan hasil karya kita. Selain memang untuk portofolio juga bisa digunakan untuk pengajuan SKA, begitu ya Mbak Chandra ya? Ya, betul sekali, Indri. Jadi bisa memberikan masukan kepada rekan-rekan muda yang audiens ada di sini, betapa pentingnya SKA itu untuk kompetensi Anda bersaing secara nasional karena persaingan global itu pendatang dari luar itu sudah masuki dunia kerja di Indonesia. Jadi kita perlu untuk mempersiapkan dengan memiliki SKA. Ya. Nah, dari sini mungkin apa nih untuk Yeni dan Efrina apakah untuk mendapatkan SKA? Nah, kira-kira saya ingin minta pendapat Yeni dan Efrina tentang hal ini. Ini siapa duluan jawab nih? Saya atau Efrina duluan? Ya, silakan yang siap. Ya. Oh, saya duluan ya? Ya. Silakan. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Iya. Perkenalkan, nama saya Yeni Gria Badatus Sulingan, biasa dipanggil Yeni. Saya lulusan dari Universitas Esa Unggul, alumni pertama dari sana. Dari desain interiornya, lalu sekarang saya bekerja di salah satu studio di Bilangan Jakarta Selatan, namanya Insignio Studio. Jadi kalau misalnya lagi main-main di Jakarta Selatan, boleh mampir ke studio, seperti itu. Dan menjawab pertanyaan dari Ibu Chandra, seberapa tertarikkah saya untuk mengambil SKA? Sangat tertarik. Kenapa? Karena itu adalah salah satu chance buat desainer muda untuk memperlebar sayap link-link. Karena ketika kita mendaftar menjadi anggota, menurut saya pribadi, itu membuka pintu-pintu agar kita menjadi banyak teman, rekan-rekan kerja sesama desainer interior. Jadi ketika misalnya kita punya project gitu, kita bisa sharing ke sesama rekan-rekan desainer. Apalagi kalau misalnya di HDI sendiri kita punya banyak senior-senior desainer interior yang punya project-project yang keren-keren gitu. Jadi untuk desainer-desainer muda juga bisa belajar dari senior-senior yang di HDI seperti itu. Menurut saya pribadi ya. Iya, benar-benar sekali ya. Tapi ini jangan cuman di acara ini aja ya ini. Semoga ini langsung mendaftarkan untuk mendapatkan SKA nih ya nih. Baik. Saya kumpulkan portofolio dulu, baru saya mendaftarkan. Tadi kata rekan Yunus harus 3 ya. Ya. Jadi saya harus itu dulu. Kumpulkan minimal 3 sih. Minimal 3. Cuman nanti tergantung yang ini sih rekan saya juga daftar malah dia harus nambah gitu.
Tergantung nanti yang neliti gitu kan, yang bakal meriksa sih. Oke, operatornya ya. Ya benar. Ikutan boleh nggak? Jadi pokoknya yang penting ya ini sama semua teman-teman hasil karya itu benar-benar dikumpulin. Dari kalian dapat surat perintah kerjanya, gambarnya, semua lengkap itu dikumpulkan. Kalau enggak nanti kayak saya, walaupun udah kerja bertahun-tahun akhirnya nggak dapat SKA gara-gara saya nggak rajin ngumpulin semuanya. Jadi disiplin itu penting, dikumpulin semua dari surat perintah kerjanya, konsepnya, terus luasnya berapa meter persegi, jadi semua harus kumpulin. Itu yang paling penting. Bukan proyek banyak, tapi itu penting juga disiplinnya. Kelengkapannya ya Bu ya. Iya, tapi betul. kalau ketika kita mendaftar itu sendiri, apakah ada list-list apa-apa aja nggak sih? Ada, nanti dari kita dikasih tahu. Tapi yang penting untuk dapat SKA jadi anggota HDI dulu. Betul. Nggak bisa dapat SKA kalau belum jadi anggota HDI. Baik. Itu sangat penting sekali, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Erina Wiono, bahwa memang untuk mendapatkan SKA pastinya harus menjadi anggota HDI. Dan yang paling penting lagi dari sekarang, terutama yang masih baru kuliah mungkin yang menyaksikan acara ini, jangan lupa kembali lagi harus dikumpulkan dan juga dirapikan semua portofolionya. Ya. Terutama ya juga sekarang dari kuliah maupun sampai setelah nanti bekerja. Oke, kalau bisa yang kasih lihat dulu showcase desain sebentar. Oh, boleh Mbak. Boleh, silakan. Mayantara siap untuk showcase?
Oke, sorry. Baik, tadi karya-karya dari Showcase sudah ditampilkan. Sekarang saatnya kita untuk sesi tanya-jawab nih, Mbak Chandra. Ya, untuk acara sesi tanya-jawab ini ada beberapa pertanyaan tentunya dari audiens yang sudah bergabung pada malam hari ini. Oke. Mungkin dari para audiens ada yang mau bertanya? Ini tadi ada yang masuk ke saya dari Sania, Esa Unggul. Silakan Sania. Oke, langsung saja ya, mungkin saya bisa bacakan kalau mungkin ada gangguan sinyal atau bagaimana. Oke, pertanyaannya adalah, sudah siapkah Anda menghadapi tantangan ke depan di generasi Anda, dan apa resolusi ke depan target Anda dalam menjalankan karir dan profesi desain interior di kancah nasional dalam menghadapi persaingan global? Mungkin bisa dijawab oleh Thalia. Baik, Pak Andri. Terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, silakan. Kalau dari saya pasti harus siap dan sudah siap dengan tantangan ke depannya. Dan juga untuk resolusi target untuk saya ke depannya itu ingin menghasilkan inovasi desain interior yang kreatif dan efektif. Di sini maksud saya apalagi kita sekarang lagi pandemi, jadi pastinya kita perlu banyak adaptasi, tidak hanya dari kehidupan kita, tapi juga dari desain interior yang akan kita hasilkan ke depannya. Oh begitu? Iya. Oke, baik. Kalau dari Pamela bisa mungkin bantu? Ada masukan lain dari pertanyaan tadi? Pamela?
Atau mungkin Ulfi, bisa dibantu Ulfi? Oh, Oke, Pamela, silakan. Ya. Bagaimana Pamela? Sebelumnya boleh izin ulangi untuk pertanyaannya nggak, Pak? Oke. Sudah siapkah Anda menghadapi tantangan ke depan di generasi Anda? Dan apa resolusi ke depan target Anda dalam menjalankan karir Anda profesi sebagai seorang interior designer di kancah nasional dalam menghadapi persaingan global? Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Udah dibacakan kembali. Menurut saya untuk kedepannya harus siap karena masih banyak rintangan. Apalagi saya belum terlalu memasuki dunia kerja sesungguhnya. Jadi harus siap. Untuk resolusi kedepannya yang pasti apapun segala rintangan harus siap dihadapi. Jadi itu aja sih Pak. Karena jadi harus siap ya. Iya. Segala tantangan, apalagi ke depannya interior designer bukan cuma bersaing sesama interior designer yang ada di Indonesia pastinya ya. Baik kalian maupun Pamela gitu ya, dari mancanegara banyak sekali ya. Jadi kita harus jangan sampai kita kalah terhadap ketinggalan juga. Harus juga lebih dulu dibanding mereka. Benar, gitu. Ya. Benar sekali. Oke. Selanjutnya Mbak Chandra, ada pertanyaan mungkin dari para audiens yang lain, Mbak Chandra? Oke, sepertinya ini gangguan sinyal dari Ibu Chandra. Oke, ada pertanyaan lagi dari audiens ya. Waktu kuliah dan bekerja itu pastinya berbeda ya, tidak mungkin sama, gitu ya. Bagaimana sih mengatasi perbedaan tersebut agar kita bisa survive di dunia kerja? Bisa dijawab dari Trisakti mungkin, Efrina? Ya, terima kasih Pak Andri pertanyaannya. Iya. Untuk bisa survive di dunia kerja, itu kita benar-benar harus explore gaya sampai yang masa kini sekarang kan teknologi semuanya segala macam semakin berkembang. Terus untuk pribadi juga harus ditekunin juga, kita tuh harus jujur dan apa adanya kepada klien. Jadi kita harus benar-benar membangun trust kepada klien tersebut juga. Itu juga yang pertama, karena apalagi di lingkungan desain interior ini mungkin sebenarnya itu sempit. Jadi mau nggak mau kita harus tetap baik sesama orang dan segala macamnya. Jadi terus juga pada saat kuliah, pada masih kuliah juga kita harus benar-benar matang banget. Di situ juga kan apalagi bertemu teman-teman, bisa brainstorming bareng, bikin kolaborasi karya dan segala macam. Ya bikin-bikin menciptakan yang seperti itu, hal-hal kecil dulu gitu. Baru nanti pas penerapan untuk di dunia kerja juga bisa diterapin juga. Terus juga kita juga harus profesional juga sebagai desain interior, karena profesional itu mau nggak mau kita juga harus pintar-pintar membagi waktu di mana explore dan penerapannya dan ada nilai plusnya juga kalau misalnya ide dan karya kita yang sudah kita buat itu diimplementasikan juga kepada real proyek yang real gitu. Jadi itu proyek aslinya gitu ya. Ya. Lebih itu sih harus jujur dan harus baik sesama semuanya. Oke, iya benar sekali. Jadi kita juga harus selain jujur memang harus benar-benar sesuai dengan apa yang kita tampilkan. Jangan sampai apa yang kita sudah persiapkan, kita desain ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang kita sudah persiapkan tadi. Oke, terima kasih Efrina. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, satu lagi dari audiens ya. Ada dari audiens, Andri? Iya, siapa Mbak Chandra? Silakan. Ini dari Anonymous ya, pertanyaannya ditujukannya kepada Salsabila nih. Salsabila, saya bertanya kayak pria nih, Indri. Oh gitu, oke. Untuk konsep proyek TA-nya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail, ya proyek apa yang sedang dikerjakan sekarang oleh Salsabila? Kita untuk proyek TA-nya bikin hotel. Waktu itu bikin hotel dari bangunan yang direvitalisasi di Semarang di Kota Tua. Jadi ngambil konsep yang gabungin antara neoklasiko sama yang budaya Indonesia juga. Jadi itu buat konsep TA-nya.
sama project yang sekarang mostly cafe, ada Identik, ada yang di Kemang, sama lagi ada project residential, sama ada studio buat photoshoot kayak gitu. Paling itu sih sekarang. Oke, gimana itu ceritanya? Bisa diceritakan nggak salah satu, Salsabila? Yang mana tuh? Salah satu yang kalau TA itu waktu semester 4 bikinnya hotelnya kayak kita selalu suruh nyari lokasi dulu, terus maunya bikin konsepnya pakai seperti apa, mau bikinnya unik dan juga bahasa Indonesianya. Jadi waktu yang aku mikirnya adalah lebih pengennya gedung yang direvitalisasi aja gitu. Jadi kayak belajar juga untuk construction, mana yang bisa dibongkar, mana yang nggak bisa dibongkar. Jadi at the same time belajar tentang arsitekturnya juga. Kayak gitu, sama belajar history-nya juga untuk dimana di-apply di desainnya. Kalau buat yang sekarang sih mostly cuman yang restoran-restoran, itu lebih mikir ke usernya, lebih mikir ke fungsinya gitu-gitu sih, sebenarnya sama-sama aja. Oke, berarti interior design bukan cuma mendalami bidang interior sendiri ya, ternyata juga ada beberapa ilmu-ilmu lain yang terkait untuk project ini gitu ya. Untuk lebih benar, tadi ada arsitek juga, kita harus tahu mengenai bangunan segala macam seperti itu ya, Salsabila. Oke, dan satu lagi masih cukup ya Mas Chandra untuk pertanyaan? Ada lagi? Bisa ya Mbak ya? Pertanyaannya untuk ini saya lihat untuk itu ya, Yunus ya. Untuk Yunus, iya. Apakah susah dan jelaskan tip and tricks-nya Yunus? Ini ada pertanyaan dari audiens. Aku boleh diulangin lagi pertanyaannya? Ketika Anda mengurus SKA, apa saja tip and tricks-nya yang perlu dipersiapkan? Agak putus-putus Bu, suaranya Bu. Apa yang harus dipersiapkan? Mungkin saya bantu. Apa yang harus dipersiapkan Yunus pada saat mengurus SKA Yunus? Ini ada pertanyaan dari audiens nih. Dan apa ada trik khusus agar bisa cepat mendapatkan SKA juga? Kalau untuk ininya ya, untuk masukan aja. Sebenarnya kalau trik sih nggak ada. Tapi yang lebih penting itu kita punya portofolio. Tapi bukan cuma portofolio hanya berupa gambar. Tapi di situ yang lebih penting itu harus ada, kita dapat proyek nih, surat kontraknya pun harus ada. Karena surat kontrak itu termasuk yang paling penting nanti ketika kita bakalan di asesorin, jika diwawancara untuk mendapatkan SKA. Kalau triknya sih ya mungkin karena nanti akan dibantu nih, sebenarnya nanti akan dibantu untuk pengisian dokumen-dokumen itu sebenarnya nanti akan dibantu sama pihak KDI. Tapi kalau untuk pasti ya awalnya sih saya yang lebih kagetnya sih pas lagi mau diwawancara, karena katanya nanti bakalan ada berapa pendapat yang bakalan kayak kita bisa goyang apa enggak gitu kan. Tapi sih kalau kemarin saya pas Ya, gimana? Oke. Sepertinya terputus nih sinyalnya. Cara kita cuma ngejelasin aja konsep kita, tapi ya tadi sih mereka sih sempat bertanya tentang konsep kayak kenapa sih gimana gitu kan konsep itu gitu kan. Bagaimana caranya kita nggak ada problem nanti ketika kita presentasi. Waktu itu saya ngangkat itu proyek yang saya presentasi ini. Oke, kalau gitu kita akan saksikan dulu karena kebetulan sinyalnya agak terputus nih dari Yunus. Kita akan saksikan video dari Mayantara. Silakan. Silakan Mayantara.
Jadi gini Ndri, video yang mau diputar ya ini ya, sebenarnya adalah salah satu contoh di mana ke depannya kita akan bekerja sama dengan Katalog Pro HDI DKI Jakarta, di mana nanti karya-karya desainer muda itu akan ditampilkan berikut dengan data desainernya. Jadi kita akan mengundang desainer-desainer muda bergabung dengan HDI DKI Jakarta dan HDI, di mana karya-karya mereka akan terus kita tampilkan dan kita akan melakukan membuat acara seperti ini. Jadi kita trial and error-nya ini adalah membuat para DTA di awal-awal di kepemimpinan Bu Rina ini. Jadi kita mencoba, ternyata animonya dari 7 universitas di DKI Jakarta sangat antusias. Dan setelah para DTA ini banyak yang mengirimkan, kita mencoba lagi dengan membuat showcase desain. Ternyata banyak, sampai saya itu pun di WA sama murid-muridnya sendiri, Ibu saya terpilih nggak, kita dikurasi nggak dengan Mayantara. Nah setelah kita lihat itu ternyata ada Katalog Pro berminat untuk menampilkan karya desainer muda dan anak-anak yang akan menjadi desainer, anak-anak TA gitu. Jadi nanti kedepannya kita akan membuat acara dan memutarkan video-video seperti yang akan ditampilkan oleh Mayantara berikut ini. Mayantara silakan. Mbak Nino, coba diulang. Ya, mulai. Siap. Ya, mulai. Nggak apa-apa sambil diterangkan, Mbak Nino. Oke, boleh. Ini jadi kita ketika akan membuat acara JAK ID ini, kita bukan hanya merangkul desainer senior, tapi kita juga merangkul calon desainer. Dan ini kebetulan kita merangkul anak-anak yang masih kuliah untuk mengirimkan karyanya, dan ternyata animonya sangat tinggi, malah dari satu kampus itu mengirimkan banyak sekali karya. Tetapi dari Mayantara itu kan nggak mungkin semua ditampilkan, waktu yang akan terlalu lama, dikurasi oleh Mayantara, dan ini adalah beberapa yang lolos kurasi oleh Mayantara. Jadi kedepannya HDI akan bekerja sama dengan Katalog Pro, di mana akan membuat showcase semacam ini secara berkala. Dan untuk acara para DTA yang pertama kali kita adakan kemarin, HDI mengundang juri Bu Farida, di mana Bu Farida adalah ketua HDI tahun 2003 sampai 2005, di mana pemilihan dari hasil karya anak-anak itu bukan hanya dilihat dari perspektif belaka. Jadi kita minta anak-anak itu jangan salah paham bahwa dengan menggambar, karena desain itu adalah selera. Yang paling tepat dalam penilaian itu adalah konsep. Jadi bukan berarti dengan menggambar perspektifnya bagus, itu pasti karya terpilih. Jadi ketika itu Bu Farida menilai dari konsep yang dibuat oleh anak-anak, dan para DTA ini akan terus berlangsung bekerja sama dengan 7 universitas desain interior di Jakarta, dan kami dari HDI DKI Jakarta mengucapkan sangat terima kasih dengan 7 universitas di DKI Jakarta yang sudah mau mendukung kita selalu dalam program-program yang berhubungan dengan mahasiswa. Silakan Andri. Tunggu, masih slide-nya masih on, Mbak Nino. Oke. Dan inilah anak-anak yang terpilih. Kami memohon maaf jika tidak bisa menampilkan semua karya-karya. Kita berharap di acara kita berikutnya, dengan bekerja sama dengan Katalog Pro ini, kita akan bisa terus menampilkan karya-karya desainer
muda, dan calon desainer. Jadi HDI itu yang bekerja sama dengan universitas akan mempunyai 2 acara. Yang pertama adalah dengan Katalog Pro, dan yang kedua adalah HDI akan terus melakukan show karya anak-anak mulai dari merencana 1 sampai 5 serta parade TA. Ini silakan. Masih showcase, Mbak Nino. Oh, masih showcase ya? Oke. Oke, ini adalah salah satu karya Clarita dari Binus. Oh, kalau ini yang ditampilkan ini adalah karya parade TA. Jadi di sini kita mempunyai 2 showcase. Yang pertama adalah parade TA. Ini adalah benar-benar GRAS pertama kali baru diluncurkan. Dan yang kedua adalah showcase dari karya anak-anak setiap semester. Mereka boleh mengirimkan semua karya selama mereka dapat memberikan seperti yang tadi telah disampaikan. Mereka harus menyertakan konsep, tugasnya merencana berapa, dan proyeknya itu apa, dan dilakukan di tahun berapa. Jadi bukan seperti diulang lagi bahwa bukan hanya gambar, tetapi konsep juga tetap kita pentingkan. Dan ini adalah anak-anak, foto anak-anak parade TA yang kemarin telah dipilih oleh Bu Farida Alaidrus. Mungkin showcase-nya sudah cukup sekian. Saya berharap, kita semua berharap bahwa teman-teman di sini mau dan partisipan mau bergabung dengan HDI dan mengikuti sertifikasi. Andri, silakan. Baik, Mbak Nino, terima kasih. Dimut, Pak Sakundia, dimut. Oke, baik Mbak Nino, terima kasih penjelasannya tentang parade TA dan juga showcase design. Semoga kedepannya HDI akan terus bisa menampilkan karya-karya desainer-desainer muda yang berbakat dan juga tentunya akan terus memajukan HDI. Selanjutnya kita akan lanjutkan acara ini dengan kesimpulan dari hasil diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Mbak Chandra. Oke. Udah, Mas Andri aja. Oke, baik. Mungkin ada era revolusi industri. Iya, baik. Di era revolusi industri 4.0 ini, penguasaan teknologi digital menjadikan tools yang mempermudah pekerjaan, termasuk dunia kerja interior designer. Diharapkan generasi Z ini dengan adanya teknologi semakin dimudahkan sehingga diharapkan menyiapkan kompetisi diri agar bisa menghasilkan karya yang lebih baik dari generasi sebelumnya dalam menghadapi persaingan global. Dan tentunya dengan adanya perkembangan artificial intelligence, setiap personal touch dan personal style, karakter dari setiap individu seorang desainer sangat memegang peranan penting. Teknologi hanya sebagai tools yang membantu. Dan jadi untuk generasi Z, mempersiapkan diri kompetisi diri Anda karena tantangan persaingan global di hadapan Anda harus Anda hadapi. Jadilah desainer yang tangguh, unggul, dan berkarakter. Dan yang terakhir adalah kehidupan manusia ini terus berputar mengikuti proses poros edarnya melangkah menembus lingkaran waktu yang berjalan lurus tanpa menengok ke belakang. Generasi penerus mengganti para desainer interior sebelumnya. Itulah tadi kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita minta untuk Ibu Rina Renville selaku Ketua HDI DKI Jakarta untuk dapat berbicara sedikit
untuk closing pada acara malam hari ini. Silakan Mbak Rina. Ya, Mas Andri, Mbak Chandra, Mbak Nino, semuanya thank you ya. Mungkin baru pertama kali ini ketemuan di Zoom, biasanya kan rame-rame gitu kan. Jadi agak kaku-kaku, satu-satu pakai Zoom mungkin agak sedikit agak sedikit kaku-kaku. Tapi nggak apa-apa. Saya persilahkan dari tim Mayantara untuk semua mahasiswa naik ke panggung semuanya ya, foto-fotonya. Terima kasih untuk Takia, Clarita, Pamela, Sabla, Yeni, Ulfi, Evria, bisa tampil semua di layar. Terima kasih untuk dedikasinya. Sudah ikut di acara program showcase-nya HDI Jakarta Mayantara ya. Lalu terima kasih juga untuk Mbak Nino atas kerja kerasnya di program pendidikan, mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa ya, Mbak Nino. Makasih banyak. Jadi dari 7 universitas, ada BINUS, LASAL, IKJ, Esa Unggul, Mercu Buana, Untar, dan Trisakti. Semua kita kumpulkan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang siap menjadi desainer. Nah, sebetulnya senang sekali acara ini, sebetulnya senang sekali ya, 7 universitas sedang ngumpul, cuman karena kendala keterbatasan, kita nggak pernah ngumpul di Zoom kayak seperti ini, tapi nggak apa-apa, nanti di lain waktu kita bertemu lagi di satu forum ya, Mas Andri, Mbak Chandra, semuanya. Baik. Biar lebih enak lagi, lebih akrab lagi, semuanya kita bisa ngumpul. Terima kasih untuk yang udah ikutan showcase. Tim Mayantara Jak ID sudah kerja keras juga mengkurasi supaya bisa memilih karya-karya yang bagus ya. Nah, di closing ini sebetulnya aku pengen memberikan berita untuk teman-teman bahwa kita punya program dengan Katalog Pro. Di sini juga ada Katalog Pro sudah hadir. Sesudah ini kita punya program berlanjut ya untuk menampilkan desainer-desainer muda, profilnya nanti dimasukkan ke dalam lamannya Katalog Pro. Jadi nanti judul programnya adalah Profesional Talk. Jadi profesional HDI Muda Talk gitu ya. Mungkin kata-katanya belum dapat, yang penting desainer muda nanti akan tampil di lamannya Katalog Pro. Jadi gitu aja, aku cuman kasih tahu bahwa launching dengan Katalog Pro. Terima kasih udah ikut serta di showcase-nya Mayantara Jak ID. Terima kasih yang sudah mengkurasi dari tim Mayantara. Kita bangga banyak karya-karya mahasiswa yang tampil. Silahkan diviralkan, dikasih tahu ke masyarakat luas bahwa kalian punya gambar-gambar, desain-desain yang bagus-bagus. Jadi silahkan gambar-gambarnya dikasih lihat ke semua orang gitu ya. Udah gitu aja, makasih Andri dan Chandra dan Mbak Nino ya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga. Terima kasih ya semua ya. Mbak Nino. Sampai ketemu ya. Mbak Vika dari Katalog Pro. Terima kasih sinyal. Sama-sama Mbak Rina, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mayantara. Terima kasih ya Mayantara. Makasih Rini. Terima kasih Mayantara. Terima kasih.
Boleh aja, Nu.